Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Sumarni, asal sekolah SMK Budi Mandiri Tanjung Sari, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang, sebagai peserta uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 BES 2 tahun 2024 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan nomor peserta PPG 321157001020. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah baiknya kita sebelum belajar, kalian berdoa dulu. Silakan dipimpin oleh KM-nya. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Alhamdulillah, hari ini kita bisa dipertemukan kembali di pelajaran pendidikan agama Islam yang mungkin minggu kemarin kita telah membahas tentang berkompetensi dalam kebaikan, dan kemudian hari ini kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang Syu'abul Iman atau juga cabang-cabang dari iman. Sebelum ibu melanjutkan ke materi, adakah yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Aldo. Aldo sama Iman. Aldo kenapa? Sakit. Izin ya. Mudah-mudahan yang sakit segera disembuhkan dan yang izin keperluannya dilancarkan. Sebelum ke materi Syu'abul Iman, kalian tahu berkompetensi dalam kebaikan itu apa? Kompetensi itu apa? Berlomba-lomba di dalam apa? Kebaikan. Itu kan materi yang minggu kemarin ya. Lupa? Kenapa lupa? Jangan sampai lupa ya, jangan sampai lupa. Nah, untuk materi sekarang yaitu materinya tentang cabang-cabang iman. Materi dari Syu'abul Iman, cabang-cabang iman, yaitu cabang iman itu terdiri dari 77 cabang. 77 cabang keimanan, 40 yang dilakukan dengan anggota badan, 30 yang berkaitan dengan hati, dan 7 yang diucapkan dengan lisan. Ya, dengan lisan. Nah, sebelum lanjut, ada yang tahu nggak rukun iman? Ya, siap. Sebutkan rukun iman itu ada berapa? 6. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat. 3. Iman kepada Rasul. 4. Iman kepada kitab. 5. Iman kepada hari akhir. 6. Iman kepada qada dan qadar. Ya, itu rukun iman. Berikan applause buat jadi kalian juga harus tahu rukun iman itu ada 6 ya, jangan sampai salah. Masa sudah SMK tidak tahu yang namanya rukun iman. Jadi rukun iman ada 6. Ingat ya, itu
Adapun cabang-cabang iman yang berkaitan dengan hati ada 30. Niat di dalam hati. Contohnya niat kita mau berangkat ke sekolah dengan pakai niat. Kemudian ada 7 yang diucapkan dengan lisan. Apa yang diucapkan dengan lisan? Seperti kita membaca Al-Quran, itu diucapkan dengan lisan. Dan 40 yang dilakukan dengan seluruh anggota tubuh. Apa contohnya? Contohnya kita melakukan apa? Sholat. Masa kita melakukan sholat tangan sebelah disimpan? Saya enggak, ini kepalanya agak pusing, simpan kepala. Tidak kan? Ya, tidak, tapi dilakukan dengan seluruh anggota. Nah, biar tetap semangat, silahkan kalian berdiri semuanya. Biar tetap semangat, kita ucapkan semangat pagi. luar biasa, tetap semangat. Terima kasih, silakan duduk kembali ya. Tetap semangat untuk belajarnya. Semangat, harus semangat ya, harus semangat belajarnya. Supaya apa? Supaya kita bisa pintar. Kan tujuan kita berangkat dari rumah ke sekolah itu untuk apa? Untuk belajar. Nah, sekarang kalian sama ibu dibagi menjadi 4 kelompok ya, untuk mengerjakan tugas dari materi cabang iman. Nah, tugasnya di sini kalian gambar 1. Jadi melihat gambar 1 yaitu tauhid di dalam hati yang masih ditanamkan sejak usia dini. Kemudian malu sebagian daripada iman. Terus tetap istiqomah dalam kesabaran. Dan 4, lingkungan bersih dan pikiran yang jernih. Kita itu harus mempunyai pikiran yang jernih, jangan punya pikiran yang kotor ya, pikiran yang kotor. Nah, nanti sama ibu dibagi lembar kerjanya masing-masing, satu kelompok. Ini dibagi menjadi 4 kelompok ya. Silahkan duduknya kalian menghadap ke temannya masing-masing. Nah, ini lembar kerjanya untuk kelompok 1. Ini kelompok 1 yaitu tentang apa? Tanamkan tauhid di dalam hati sejak usia dini. Kemudian di kelompok 2 ini ada kelompok 2 yaitu malu sebagian daripada iman ya. Kelompok 3 ini buat kelompok 3, gambar yang ketiga ya. Dan ini kelompok 4. Kelompok 4, silakan kalian kerjakan. Silahkan kalian kerjakan sesuai tugasnya masing-masing. Itu kan tugasnya ada 2 ya. Yang pertama yaitu tentang apa yang dilihat dari gambar. Silakan kalian amati dari gambar tersebut. Kelompok 1 nomor 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Kemudian ada yang lembar kedua, yaitu nanti kalian bikin replika tangan. Gambar tangan kalian, yang tangan kanan itu untuk berbuat baik dan tangan kiri untuk berbuat jahat atau jelek. Silakan kalian kerjakan sesuai tugasnya masing-masing.
Bisa. Ini kelompok 2 tentang apa? Materi yang keduanya? Tentang sebagian dari Iya, iman. malu sebagian dari iman. Sudah gambar tangannya? Sudah. Ya, silakan diisi ya. Yang tangan kanan untuk berbuat baik dan tangan kiri untuk berbuat kejelekan. Ini kelompok ini sudah? Tangannya sudah digambar? Ya, silakan diisi ya. Ini kelompok 3 tentang apa? Tetap istiqomah dalam kesabaran. Oke. Dan ini kelompok 4. Sudah gambar tangannya? Iya. Yang tangan kanan tentang apa? Kebaikan. Tangan kiri kebaikan. Silakan dikerjakan ya. Sudah beres semuanya? Nah, kalau sudah beres, kelompok mana yang mau presentasi duluan? Ya, boleh. Silahkan kelompok 2 berpresentasi ya, ke depan. Semuanya ke depan. Silahkan. Silahkan kelompok 3 untuk mempresentasikan materinya. Kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan malu sebagian dari iman. Ungkapan malu sebagai dari iman berasal dari hadis Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan pentingnya rasa malu sebagai bagian dari keimanan seseorang. Rasa malu dalam konteks ini dapat diartikan sebagai perasaan segan atau tidak nyaman untuk melakukan perbuatan yang buruk atau terlarang, serta dorongan untuk melakukan hal-hal yang baik dan benar. Berikut adalah beberapa poin penting tentang pernyataan ini. 1. Malu sebagai pelindung diri. Rasa malu dapat berfungsi sebagai pelindung diri dari perbuatan yang tidak baik. Ketika seorang merasa malu untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan norma agama atau normal, itu menunjukkan bahwa iman masih ada. 2. Motivasi untuk berbuat baik. Rasa malu juga bisa menjadi motivasi untuk berlaku baik. Seseorang yang memiliki iman yang kuat akan merasa malu jika tidak memenuhi kewajiban agama seperti salat, puasa, atau berbuat baik kepada sesama. Malu kepada Allah. Rasa malu kepada Allah dapat mendorong seseorang untuk lebih taat dan menjaga diri dari perbuatan dosa. Ini menciptakan kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi setiap tindakan kita. 4. Malu dalam interaksi sosial. Dalam konteks sosial, rasa malu dapat membantu seseorang untuk berinteraksi dengan baik dan menghormati orang lain. Ini termasuk menjaga ucapan dan tindakan agar tidak menyakiti perasaan orang lain. 5. Keseimbangan dalam drama. Rasa malu yang berlebihan juga perlu dihindari karena dapat menghambat seseorang dalam drama baik. Oleh karena itu, penting untuk memiliki rasa malu yang seimbang, yang mendorong kita untuk berbuat baik tanpa merasa tertekan. 6. Pendidikan rasa malu. Mengajarkan anak-anak tentang pentingnya rasa malu dalam konteks iman adalah bagian dari pendidikan moral dan spiritual. Ini dapat dilakukan dengan memberikan contoh yang baik dan mengajarkan nilai-nilai agama. Sekian presentasi dari kami. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ditanyakan dari kelompok lain atau disanggah? Sudah paham semuanya? Ya, Pak, malu itu termasuk sebagian dari iman. Kita sebagai manusia, sebagai siswa yang muslim, harus mempunyai rasa malu. Malu apa? Malu tidak mengerjakan sholat, malu tidak mengikuti aturan yang diberikan baik di sekolah maupun di rumah. Nah, itu harus ada rasa malu. Kalau tidak ada yang ditanyakan, terima kasih untuk kelompok 3 yang telah mempresentasikan materinya. Silakan untuk duduk kembali. Terima kasih. Jika sudah, silakan lembar kerjanya dikumpulkan kembali ya. Kumpulkan kembali dan
KF 1 telah mengikuti pembelajaran hari ini dan telah mengerjakan tugas-tugasnya. Nah, untuk materi hari ini dicukupkan sekian dulu. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi, ya. Silakan kalian bisa pulang, dan sebelum pulang baca doa terlebih dahulu. Sebelum pulang mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdiri. Ucapkan terima kasih.